Tanya kepada diri kita, wahai diriku, wahai jiwaku, ketika kita bermuhasabah di hadapan Allah, ketika kita munajat bersama Allah Subhanahu wa taala, tanya kepada diri kita. Jangan cuma taubat aja kepada Allah, jangan cuma baca istighfar aja kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tapi kita harus menggugat diri kita, bertanya kepada diri kita, wahai jiwaku, wahai hawa nafsu yang ada di dalam hatiku, maukah engkau aku ajak bersama-sama untuk menyucikan jiwa ini? Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau hati jiwa ini sudah bersih, sudah diperbaiki, ya, kotoran-kotorannya sudah diperbaiki, sudah disapu, sudah dibersihkan, maka mudah bagi Allah untuk apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, agar engkau mendapatkan hidayah, lalu engkau kemudian takut kepada Allah, sehingga engkau akan menjauhi dan akan meninggalkan kezaliman-kezaliman itu. Nah, ini awal mulanya dari mana? Tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Nah, tapi Fir'aun ini, ya, luar biasa pasang targetnya. Enggak bergeming dia diajak oleh Nabi Musa alaihissalam, malah dia berkata kepada siapa? Haman. Haman ini pembantu terdekatnya, tangan kanannya, ya, menteri segala urusan Firaun itu Haman. Wahai Haman, buatkanlah buat saya sebuah bangunan yang tinggi, ibnili sarhan, ya, bangunan yang paling tinggi, yang paling megah, supaya aku sampai ke pintu-pintu langit, la'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya aku sampai ke pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, ya. Wa inni la zunnuhu kadziba, dan sesungguhnya aku memandang Musa itu sebagai seorang pendusta. Dia cuma pengen membangun mercusuar, infrastruktur yang hebat, yang tinggi, hanya untuk mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Saya pengen buktikan. Mana buktinya kalau ada Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa alaihissalam, oleh Musa itu? Saya mau lihat sendiri. Saya akan naik ke bangunan yang paling tinggi di negeri ini, bangunan paling tinggi di atas muka bumi ini. Saya ingin sampai ke pintu langit dan aku akan melihat Tuhannya Musa. Ada apa enggak? Kenapa? Karena Fir'aun sudah menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti? Bukankah aku ini yang memiliki negeri Mesir dan sungai-sungai yang mengalir di bawah kakiku ini, di bawah telapak kaki rakyat Mesir, negeri Mesir ini semuanya mengalir karena apa? Karena perintahku, kata Fir'aun. Nauzubillah min. Maka dia mengatakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, ini target resolusinya Fir'aun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Nurul Barakah yang insyaallah kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, karena semua nikmat berasal dari Allah, bersumber dari Allah, baik yang zahir nikmat itu maupun yang batin. Kita yang menggunakan nikmat ini sebagai user bagi nikmat Allah, kita bisa merasakan nikmatnya, indahnya, mudahnya. Itu juga semua karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sehat, kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa berpikir, kita bisa bekerja, kita bisa bergerak. Semua itu adalah karena izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, kekuatan apapun di alam semesta ini kecuali itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya waktu itu akan terus berjalan, waktu akan terus berputar ke depan. Tidak ada waktu, dimensi waktu yang ada pada dunia manusia ini, di muka bumi ini, kecuali dia akan terus bergerak ke depan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quranul Karim. Sumpah Allah dengan atribut yang menunjukkan waktu itu cukup banyak di dalam Al-Quran. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu asar. Atau seringkali diterjemahkan demi masa. Asar tidak hanya menunjukkan waktu asar, tetapi juga al-asr, masa, periode. Al-asrul awal, periode awal Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Al-asrul zahabi, periode keemasan umat Islam, itu istilahnya al-asr. Maka selain Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu asar atau waktu itu adalah masa, Allah juga bersumpah dengan apa? Di dalam Al-Quran menunjukkan waktu siang, waktu malam, wal laili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha. Ya. Demi waktu malam, demi waktu siang. Wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh. Ya, jadi ada waktu subuh. Allah bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu menunjukkan apa? Untuk mengingatkan kepada kita manusia bahwa kita ini hidup berada di dalam ruang dan dimensi waktu.
hari yang sudah kita lalui, minggu yang sudah kita lewati, tahun yang sudah kita tinggalkan, itu semua adalah menjadi catatan bagi amal kita. Catatan itu sudah fix. Catatan itu meskipun dia sudah fix amal kita, tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merevisi. Ya. Kalau ada catatan yang buruk, ada tulisan amal yang jahat, yang buruk dalam 1 tahun kemarin, maka kita masih punya kesempatan untuk merevisi, untuk membersihkan catatan-catatan yang buruk dalam amal kita setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun yang lalu, itu masih kita bisa revisi. Ya, ibarat kata rekaman video, ya, rekaman kita dari akil balik sampai saat ini itu masih bisa kita revisi, masih bisa kita apa? Edit. Bagaimana mengedit video amal kita, catatan amal kita, pengawasan yang telah Allah lakukan sejak akil balik sampai saat ini, yaitu dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa cukup dengan istighfar dan taubat? Tentu tidak cukup. Harus diikuti dengan apa? Wa aslaha illa man taba wa amila amalan salihan. Ada ayat yang begitu bunyinya. Illa man taba wa aslaha. Tidak cukup hanya berhenti dengan taubat. Kalau kita ingin mengedit catatan amal kita yang lalu, merevisi buku catatan amal kita yang lalu, tidak cukup hanya dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nggak cukup. Tapi harus dengan apa? Kita bertekad untuk memperbaiki diri kita. Amila amalan salihan, dengan beramal soleh. Atau aslaha, dengan memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri kita ini supaya apa? Jejak yang buruk, asar-asar yang jelek yang ada pada catatan amal kita, itu kalau kita nggak perbaiki dengan perbaikan diri kita saat ini, itu nanti akan terus dipantau, akan terus dipandang, akan terus disebut, akan terus dilihat oleh orang-orang yang mengawasi kita, yang melihat kita. Ya, ya. Jadi orang nanti punya bahan. Apa bahannya? Jejak digital. Betul. Sekarang kan begitu. Kalau orang pemimpin punya salah masa lalu, ada jejak digitalnya, Pak. Ya. Kita mau buka jejak digital tahun 2023, apa saja masalah-masalah besar yang dihadapi oleh umat Islam, yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, ada jejak digitalnya. Setiap orang ada jejak digitalnya kalau dia pemimpin, apalagi suka tampil di media. Ya, ngomong apa, kelakuannya beda dengan apa yang diomongkan. Ya, statementnya apa, ternyata berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Mudah, itulah jejak digital. Maka tidak cukup kita hanya dengan bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kalau kita punya dosa kepada manusia, berbuat salah kepada hamba Allah, maka kita harus meminta maaf kepada manusia yang menjadi apa? Objek kesalahan kita, objek kezaliman kita, objek ghibah kita, sum'ah kita, dan namimah kita. Kalau pemimpin lebih berat lagi perbaikannya. Ya, harus meminta maaf kepada rakyat. Bukan hanya minta maaf kepada Allah, harus minta maaf kepada rakyat, dan harus memperbaiki semua amal-amalnya. Ya, supaya apa? Jejak itu yang dulunya jahat, yang jelek, kemudian bisa diganti dengan hal-hal yang positif, insya Allah. Maka itu pentingnya kita melihat, punya kaca spion melihat masa lalu untuk muhasabah,
untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Tapi juga kita harus melihat kaca depan. Maka di dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa itu melihat, mengantisipasi, mewaspadai dan mempersiapkan diri untuk apa? Lima qaddamat lighad, untuk apa yang bisa dia lakukan buat esok hari, buat nanti kehidupannya di akhirat. Maka kata Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya bagi kita untuk mempersiapkan amal kita buat hidup setelah mati, insya Allah. Nah, bagaimana kita melihat, menata langkah kita bersama Allah ke depan? Kalau kita sudah muhasabah, kita sudah menyadari kekeliruan, kita sudah menyadari kesalahan, kita sudah bertaubat pada Allah, kita sudah persiapkan diri kita untuk memperbaiki diri kita. Apa yang harus kita tetapkan saat ini adalah memiliki atau mencatatkan tekad. Kalau sekarang istilah zaman sekarangnya itu apa? Resolusi katanya. Resolusi tahun 2023 apa? Biasanya kebanyakan dari kita resolusinya selalu berkaitan dengan apa? Dengan pencapaian materi, prestasi materi. Ya. Kita pengen resolusi 2023 penghasilan kita semakin meningkat, karir kita semakin melesat, penghargaan yang kita dapat semakin tambah banyak, rekognisi atau pengakuan bagi prestasi capaian kita dan perusahaan kita di mana tempat kita bekerja ini akan semakin baik, meningkat. Ya. Kemudian target untuk individu, kita pengen punya rumah, punya kendaraan yang bagus, punya tabungan sekian, punya investasi emas sekian, ya. Nah, apakah resolusi seorang muslim hanya memikirkan atau mematok hal-hal yang bersifat materi? Tentu saja tidak demikian. Apa? Kalau sekedar punya tujuan, resolusi tahun 2003 hanya tujuannya materi, peningkatan pendapatan materi, ya, saudara, maka Fir'aun juga punya tujuan. Fir'aun bahkan punya visi misi yang begitu monumental. Apa visi misinya Fir'aun? Disebutkan di dalam surah Al-Mu'min ayat 36-37, wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati wal ardi fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba. Fir'aun berkata, ya, setelah dia berbuat kerusakan di atas muka bumi ini tanpa kontrol, tidak ada yang menasehati, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menasehatinya, tidak ada yang mengontrol dia, tidak ada yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Setelah muncul seorang rasul dari kalangan Bani Israel yang dia tumbuh sejak kecil sampai dewasa di dalam istananya sendiri, ya, ini qadarullah, Allah punya skenario. Dia bunuhin semua bayi laki-laki Bani Israel supaya tidak ada pesaing, tidak ada yang bisa melakukan revolusi sosial, tidak ada yang protes terhadap kebijakan menyengsarakan, apa menyengsarakan, ya, puluhan tahun, ya. Fir'aun berbuat zalim, berbuat angkara murka di negeri Mesir. Nggak ada yang bisa menyetop. Ketika muncul Nabi Musa alaihissalam, ya, diutus oleh Allah untuk menasehati Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha
Ya. Faqul hallaka ila an tazakka. Ya, itu di dalam surah An-Nazi'at. Wahai Musa, pergilah kamu hadapi Fir'aun itu. Karena tidak ada yang berani menasihati, tidak ada yang berani menegur, tidak ada yang berani amar ma'ruf dan nahi mungkar di depan Fir'aun. Sebab dia sudah melakukan tindakan yang melampaui batas. Innahu tagha. Faqul, katakanlah wahai Musa di hadapan Fir'aun, hallaka ila an tazakka. Wahai Fir'aun, apakah engkau tidak mau menyucikan dirimu? Nah ini, jadi dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun bukan menantang Fir'aun untuk menghentikan kezalimannya, menghentikan kejahatannya, menghentikan kriminalitasnya, tidak. Tapi yang diminta oleh Nabi Musa kepada Fir'aun adalah pertama dan paling utama adalah menyucikan jiwanya. Maukah engkau aku ajak untuk menyucikan jiwamu? Subhanallah. Nah ini, jadi kalau kita mau memulai awal tahun baru, baik itu miladi atau masehi ya, miladi atau hijriyah, kita mulailah ini dengan seruannya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Tanya kepada diri kita, wahai diriku, wahai jiwaku, ketika kita bermuhasabah di hadapan Allah, ketika kita munajat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, tanya kepada diri kita. Jangan cuma taubat aja kepada Allah, jangan cuma baca istighfar aja kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tapi kita harus menggugat diri kita, bertanya kepada diri kita, wahai jiwaku, wahai hawa nafsu yang ada di dalam hatiku, maukah engkau aku ajak bersama-sama untuk menyucikan jiwa ini? Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau hati jiwa ini sudah bersih, sudah diperbaiki, ya, kotoran-kotorannya sudah diperbaiki, sudah disapu, sudah dibersihkan, maka mudah bagi Allah untuk apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, agar engkau mendapatkan hidayah, lalu engkau kemudian takut kepada Allah, sehingga engkau akan menjauhi dan akan meninggalkan kezaliman-kezaliman itu. Nah ini awal mulanya dari mana? Tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Nah, tapi Fir'aun ini ya luar biasa pasang targetnya, enggak bergeming dia diajak oleh Nabi Musa alaihissalam, malah dia berkata kepada siapa? Haman ini pembantu terdekatnya, tangan kanannya, ya, menteri segala urusan Firaun tuh Haman. Wahai Haman, buatkanlah buat saya sebuah bangunan yang tinggi, ibnili sarhan, ya, bangunan yang paling tinggi, yang paling megah, supaya aku sampai ke pintu-pintu langit, la'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya aku sampai ke pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Ya, wa inni la zunnuhu kadziba, dan sesungguhnya aku memandang Musa itu sebagai seorang pendusta. Dia cuma pengen membangun mercusuar, infrastruktur yang hebat, yang tinggi, hanya untuk mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Saya pengen buktikan, mana buktinya kalau ada Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa alaihissalam, oleh Musa itu, saya mau lihat sendiri. Saya akan naik ke bangunan yang paling tinggi di negeri ini, bangunan paling tinggi di atas muka bumi ini. Saya ingin sampai ke pintu langit dan aku akan melihat Tuhannya Musa. Ada apa enggak? Kenapa? Karena Fir'aun sudah menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti? Bukankah aku ini yang memiliki negeri Mesir dan sungai-sungai yang mengalir di bawah kakiku ini, di bawah telapak kaki rakyat Mesir, negeri Mesir ini semuanya mengalir karena apa?
karena perintahku, kata Fir'aun. Nauzubillah min. Maka dia mengatakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah ini target resolusinya Fir'aun, ya. Dan visi itu betul-betul Fir'aun wujudkan lewat tindakan yang nyata, dengan disiplin, ada eksekusi yang serius. Dia bangun itu. Dia nggak cuma menghayal, dia nggak cuma menantang, tapi betul-betul dia wujudkan. Dia serius dan disiplin mendirikan bangunan yang megah, digunakan untuk apa? Mendustakan dakwah, untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara bagaimana? Mengesankan bahwa dirinya selama ini tidaklah salah. Dia ingin menobatkan dirinya sebagai orang yang benar, sebagai rujukan bagi seluruh rakyat negeri Mesir termasuk Bani Israel, ya. Dia ciptakan itu semua, ya. Jadi kalau cuma kita punya resolusi materi seperti itu, tapi resolusi yang kita patok ternyata itu bertentangan dengan syariat Allah, jauh dari nilai-nilai agama Allah, maka buat apa kita buat resolusi-resolusi seperti itu? Kalau untuk apa? Mendustakan dakwah, untuk menyesatkan manusia, membohongi diri kita sendiri, tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau sekedar punya resolusi, maka Qarun juga punya resolusi, Pak. Apa resolusinya Qarun? Dia ingin keluar dari jerat kemiskinan dan kefakiran, ya. Tadinya Qarun ini orang miskin, melarat, susah, bahkan bukan susah lagi, susah, ya. Kalau orang Betawi nyebut orang susah itu masih mending, ya. Hari ini makan, kadang besok nggak makan, besok makan lagi. Tapi kalau udah susah, nah itu udah blangsat, udah blangsakan katanya, ya. Udah nggak bisa dapat nggak bisa apa-apa, nggak bisa harapan lah, ya. Susah banget, ya, diatur. Nah itu kalau anak nakal, kata orang Betawi, bukan cuma susah diatur, tapi susah diatur. Nah, susah itu, ya. Dia cita-citanya dari remaja, dari dewasa, dia tumbuh dalam keadaan miskin, keluarganya miskin, melarat, ya. Jangan-jangan dia keluarganya melarat ini gara-gara apa? Kemiskinan struktural yang diciptakan oleh Fir'aun. Maka dia berkolaborasi dengan Fir'aun. Bagaimana supaya gua kaya nih? Bagaimana saya supaya bisa keluar dari jeratan kemiskinan? Ya. Serta Qarun ini minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk didoakan supaya memiliki harta yang berlimpah, ya. Maka Nabi Musa doakan dia, jadilah dia orang kaya, jadilah dia pengusaha hebat, pengusaha sukses. Tapi kemudian bukannya dia menjadi teman dakwahnya Nabi Musa, bukan menjadi supporternya dakwah Nabi Musa, tetapi dia justru menjadi apa? Menjadi kaki tangannya Fir'aun, menjadi jongosnya Fir'aun. Untuk apa? Untuk menikam Nabi Musa alaihissalam dan risalahnya, ya, untuk mempermalukan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sampai akhirnya kisahnya apa? Qarun ini saking bangganya dia dengan prestasinya, dengan kekayaannya, dia bilang, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Qasas Allah berfirman, innama utituhu ala ilmin indi. Harta kekayaan ini diberikan kepadaku itu karena ilmu yang aku miliki. Dia tidak nisbatkan kepada Allah, dia tidak memuji Allah, dia tidak terima kasih kepada Allah, dia tidak taat dan tunduk patuh kepada Allah sebagai Ar-Razzaq, sebagai Al-Wahhab, sebagai Al-Fattah, yang membuka pintu-pintu rezeki untuk dirinya, yang menganugerahkan mauhibah, kemampuan bagi dia untuk mengelola harta kekayaan itu dengan cermat, dengan baik. Dia tidak
bersyukur kepada Ar-Razzaq yang maha pemilik rizki, yang menyalurkan rizki itu kepada semua hamba, ya. Maka Qarun diapakan oleh Allah? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Maka kami benamkanlah Qarun beserta harta perbendaraannya. Khasafna bihi wa bidarihi, kemana dibenamkan? Ke dasar bumi, ya. Itu rumahnya, asetnya, gudang-gudangnya, tempat penyimpanan hartanya, semua ditelan bumi. Buminya, tanahnya bergerak, bergeser. Jadi apa? Dia ambles tuh bangunan semua, termasuk Qarun dan semua keluarganya yang ikut dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Karena ambles, lalu bumi yang tanah yang sebelahnya kan semua bergerak lagi, jadi menutupi tanah yang ambles itu, yang menelan semua aset kekayaan Qarun. Ya, kalau sekedar punya resolusi, Abu Jahal juga punya, Pak. Ya, Abu Jahal punya resolusi. Ya, dia ingin jadi apa? Orang yang paling disegani. Dia ingin menjadi orang yang ditaati kata-katanya, telunjuknya jadi perintah. Ya, ketika dia berorasi sebelum perang Badar, Abu Jahal ini pengusaha di Mekah, konglomerat yang paling kaya di Mekah, makanya dia menguasai apa? Karena dia kaya, orang paling kaya, konglomerat, dia memimpin sindikat, ya, ekonomi. Dia yang memegang semua simpul ekonomi, dan karena dia memegang simpul ekonomi, dia yang mengatur semua persoalan-persoalan sosial politik. Jadi hati-hati itu. Biasanya orang kalau makin kaya, ya, mau terjun ke politik, nah itu watak karakternya dia. Menjadikan politik itu sebagai cara untuk semakin memupuk harta kekayaannya, dan sebaliknya dengan kekayaan ekonomi itu dia bisa mengatur semua masalah-masalah sosial politik. Ya. Nah, kalau dulu kan zaman Orde Baru dipisah, ya. Konglomerasi sendiri, lu ngurus ekonomi aja, jangan ngurus politik. Politik gua aja, kata Pak Harto kan begitu. Ya, ada militer, ada partainya Golkar kan dulu begitu ya. Ini ibroh aja buat kita ya. Boleh dong ngomongin masa lalu, boleh nggak? Boleh, itu pelajaran buat kita. Lo pengusaha, ya, mau suku apapun, etnis apapun, udah ngurus ekonomi aja. Politik sosial biar kita. Tapi bayarlah cincai sama gue, gitu kan gitu. Ya, tapi enggak sekarang. Ini setelah reformasi semua apa? Yang pengusahanya, yang konglomerasinya, dia punya tangan-tangan di dalam politik. Ya, dia beli suara rakyat gampang, ya, didanai anggota-anggota calon legislatif, mau berapa M? Ntar lu bantu kita punya izin, punya usaha dan sebagainya. Itu semua bisa diatur. Kecil, Pak. Ya. Kalau biaya kampanye satu orang 5-10 miliar untuk provinsi, untuk pusat antara 10-50 miliar, kecil. Kan anggota DPR pusat itu cuma 500 kali 10 M berapa sih? 500 kali 50 M berapa sih? Ya. Sementara dia punya ribuan triliun, ya, ratusan triliun. Itu nggak ada separohnya. Seperempatnya juga nggak ada, nggak nyampe. Ya. Tapi dia akan dapatkan yang lebih daripada itu nanti. Itu hukum ekonomi, hukum politik, ya. Abu Jahal juga begitu. Apa dia katakan menjelang, karena perang Badar ini kan meletus. Kenapa? Karena faktor ekonomi. Kafilah dagang Abu Sofyan yang kembali dari negeri Syam itu pasti lewat Madinah. Ya bukan masuk kota Madinah, enggak, tapi
lewat gurunnya itu. Ya. Maka Rasulullah dapat kabar dari intelijen yang baik ya, bukan Indomie telur. Ya. Ini intelijen baik mengatakan, Rasulullah ini ada kafilah dagang. Sementara kita baru hijrah ini nggak bisa berusaha, nggak bisa berekonomi. Kenapa? Karena nggak ada bau fulus. Orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu, sahabat-sahabat Nabi, sebenarnya kaya-kaya mereka, pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang juga di Makkah. Tapi semua asetnya kan nggak bisa dibawa, ditinggalkan semua di sana. Bagaimana mau makmurkan ekonomi kita ini ya Rasulullah? Bagaimana kita mau zakat? Ayat zakat udah turun. Ya. Ayat tentang jihad udah turun. Bagaimana jihad kalau kita nggak punya ekonomi? Bagaimana kita mau perang kalau kita nggak punya logistik? Maka Nabi SAW merintahkan, ya sudah, sebagai kompensasinya kita harus ambil itu, ancam Abu Sufyan, kita ambil barang dagangannya sebagai ganti rugi dari aset-aset umat Islam yang ditinggal di Mekah. Itu sepadan tidak? Sepadan, bukan nyolong, bukan merampok Pak, karena orang Mekah udah merampok duluan. Nah ini untuk ganti rugi, kompensasi. Jadi itu masalah ekonomi. Dan itu tidak direncanakan, tidak ada rencana untuk perang, hanya untuk menakut-nakuti. Kemudian Abu Sufyan berhasil selamat melewati blokade umat Islam di Madinah. Lalu ketemu dengan pasukan Abu Jahal yang sudah dikirim dulu oleh intelnya sampai ke Mekah. Siap-siap, ayo bawa pasukan kamu buat tolong kami. Harta kekayaan kamu nanti akan disita oleh umat Islam di Madinah. Keluarlah Abu Jahal. Udah selamat si Abu Sufyan, udah lewat Madinah, ayo pulang. Enggak, kita udah selamat nih, harta kalian semua aman. Ayo kita balik. Enggak, kata Abu Jahal, kita sekalian kita abisin mereka ini. Nah itu makanya muncul perang Badar itu. Sekalian aja udah kadung keluar ya, sekalian kita bantai mereka. Maka itu perang Badar tidak direncanakan, tidak ada strategi yang matang, tidak ada kesiapan yang matang dari umat Islam. Tapi itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, murni semua. Karena apa? Karena campur tangan Allah, intervensi Allah. Allah turunkan apa? Malaikat. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Allah turunkan sekitar 3.000 malaikat untuk membantu orang Islam di perang Badar. Apa maklumat dari Allah kepada malaikat? Allah wahyukan pada malaikat satu, anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Kokohkanlah hati orang beriman. Satu, ini tupoksinya malaikat. Yang kedua, saulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b. Aku akan masukkan, tanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Yang ketiga, fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Ya, wahai para malaikat, tebaslah leher-leher mereka, orang musyrik itu, dan putuslah jari-jari mereka, jari-jari tangan mereka. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul terjadi ya. Disaksikan oleh banyak para sahabat Nabi SAW. Di antaranya diriwayatkan oleh Sahal bin Hunayf, kami ketika perang Badar, saya bersama beberapa orang akan menghadapi, sudah berhadapan-hadapan dengan orang musyrik di perang Badar. Kita baru menghunuskan pedang, jaraknya mungkin 5-10 meter, kita baru menghunus pedang, kita pengen serang mereka. Sebelum pedang kami nyampe kepada tubuh orang musyrik itu, kepala mereka sudah lepas dari tubuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd ya. Itu malaikat yang turun. Jadi pedangnya belum nyampe ke leher, udah lepas dulu tuh leher dari tubuh orang musyrik. Ya itulah, makanya Allah mengingatkan di dalam perang Badar itu, id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum walau tawa'atum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu lakhtalaftum walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Itu semua pertolongan Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Nah, apa kata Abu Jahal sebelum perang Badar, menjelang perang Badar? Kita akan mengambil alih Badar, menghancurkan pasukannya Muhammad. Supaya apa? Supaya seluruh bangsa Arab, kabilah Arab mendengar kisah kemenangan kita, dan selamanya
orang Islam itu akan gentar terhadap kekuatan kita. Ini motifnya Abu Jahal. Ini resolusi dia tahun kedua Hijriah. Tapi kemudian resolusi Qarun, resolusi Fir'aun, resolusinya Abu Jahal hancur lebur di hadapan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kisah itu, kisah-kisah mereka, kita belajar, kaum muslimin dirahmati Allah, bahwa semua tujuan yang motifnya ingin membesarkan diri, penuh dengan kesombongan, menghiraukan kekuatan Allah, ya, menomorduakan Allah, menjauhkan diri kita dari Allah, itu akan berujung kepada kegagalan dan kehancuran. Maka kalau kita mau buat resolusi, ya, tahun baru apapun itu namanya, maka kita harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tekad agar kita selalu menjadi hamba yang taat kepada Allah, menjadi hamba kesayangan Allah, hamba yang patuh kepada syariatnya, keluarga yang patuh kepada syariat Allah. Jangan kita tinggalkan Allah dalam semua urusan kita, libatkan Allah dalam semua urusan kita. Insya Allah kemudahan, kejayaan, kemuliaan pasti akan Allah berikan kepada kita yang patuh dan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.